Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala atau rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-10, yaitu ahammiyatut tauhid, pentingnya tauhid atau urgensi tauhid. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, laqad khalaqallahu al-'alama li'ibadatihi. Sungguh Allah telah menciptakan alam semesta untuk beribadah kepadanya. Wa arsalar rusula liyad'uwan nasa ila tauhidihi, dan mengutus rasul-rasulnya agar mereka menyeru manusia kepada mentauhidkannya. Wa hadzal Qur'anul Karim, dan inilah Al-Qur'an yang mulia, yahtammu bi'aqidati tauhid fi aktsari suwarihi, menekankan terhadap akidah tauhid pada kebanyakan surat-suratnya. Wa yubayyinu darara syirki 'alal fardi wal jamaah, dan menjelaskan bahaya kesyirikan baik bagi individu maupun bagi jamaah. Wa huwa sababul halaki fid dunya wal khuludi fi naril akhirah, dan kesyirikan merupakan sebab kebinasaan di dunia dan kekekalan di neraka akhirat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang tujuan Allah menciptakan alam semesta untuk beribadah kepadanya, terdapat banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengannya. Di antaranya tujuan Allah menciptakan jin dan manusia yang ayatnya sering kita bacakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Dan jin dan manusia ini termasuk bagian dari alam semesta, illa liya'budun, agar mereka beribadah hanya kepadaku. Demikian pula Allah mengutus para rasulnya juga untuk, yaitu mengajak umat kepada tauhid, ya. Dan juga al-muallif menjelaskan Al-Qur'anul Karim menekankan tentang tauhid di banyak suratnya. Demikian pula memperingatkan tentang bahaya kesyirikan baik bagi individu maupun bagi masyarakat atau jamaah, yaitu sebab dari kebinasaan dunia dan kekekalan di neraka akhirat. Taib, kemudian beliau mengatakan, inna rusula jami'an, sesungguhnya para rasul seluruhnya, bada'u da'watahum ila tauhid, mereka memulai dakwah mereka dengan tauhid, alladzi amarahumullahu bitablighihin linnas, yang Allah perintahkan mereka untuk menyampaikannya kepada manusia. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad dari seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka beribadahlah kalian kepadaku. Demikian pula Allah berfirman di ayat yang lainnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Wa hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baqiya 13 aman fi Makkah, menetap selama 13 tahun di kota Makkah. Artinya beliau ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berada di kota Makkah selama 13 tahun. Ya, sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Bukan berarti beliau hanya berada di kota Mekah hanya 13 tahun sepanjang usianya, tidak. Karena beliau adalah lahir di Mekah, tumbuh demikian pula dewasa di Mekah, ya, hingga beliau berusia 40 tahun beliau adalah penduduk kota Mekah. Namun setelah beliau diutus menjadi rasul, maka beliau mulai dimusuhi, maka beliau mulai untuk yaitu dicaci dan dimakan. Dan inilah menjadikan beliau hanya bertahan 13 tahun kurang lebih di kota Makkah. Setelah itu beliau hijrah ke kota Madinah hingga akhir hayat beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Makkah, wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah, dan beliau menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah, wa du'aihi wahdah, untuk berdoa hanya kepadanya, duna siwah, tidak kepada selainnya. Wa kana fima anzalallahu ta'ala alaih, dan di antara apa yang Allah turunkan kepada beliau, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku menyeru kepada Tuhanku dan aku tidak mempersekutukannya dengan apapun juga, dengan sesuatu pun juga. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, yaitu untuk apa? Tauhid, ya. Wa yurabbir Rasul sallallahu alaihi wasallam atba'ahu ala tauhid mundu sighari, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para pengikut beliau, para sahabatnya, yaitu di atas tauhid semenjak kecil. Fa yaqulu li ibni ammihi Abdullah bin Abbas, contohnya beliau berkata kepada putra pamannya yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmizi wa qala hasanun sahih. Ya, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah, jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau mengatakan hasan sahih. Hadis ini hadis yang panjang, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dikenal dengan hadis jagalah Allah. Ya, hadis jagalah Allah. Nah, di antara inti atau isi dari nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas adalah masalah tauhid, ya, adalah masalah tauhid. Wa hada tauhid, dan tauhid inilah huwa haqiqatu dinil Islam, merupakan hakikat dari agama Islam, alladzi buniya alaih, yang dibangun di atasnya, alladzi la yaqbalullahu min ahadin siwah, yang Allah tidak menerima dari seorang pun yaitu selainnya. Ya, Allah tidak akan menerima dari seorang pun kecuali harus mentauhidkannya. Ya, laqad 'allama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan para sahabatnya an yabda'u da'watahum linnas, agar mereka, itu para sahabat, memulai dakwahnya kepada manusia bitauhid, yaitu dengan tauhid. Faqala li Mu'adzin, maka beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal hinama arsalahu ilal Yaman, ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah, maka jadikanlah awal yang engkau seru mereka kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat, an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari beberapa poin-poin ini, maka jelaslah betapa pentingnya tauhid di dalam agama kita. Allah menciptakan makhluknya untuk bertauhid. Allah memperingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim keutamaan tauhid dan bahaya dari syirik. Allah mengutus seluruh rasulnya untuk memulai dakwah mereka dengan tauhid. Rasulullah SAW sendiri berdakwah kepada umatnya selama 13 tahun di kota Mekah untuk tauhid. Demikian pula beliau, yaitu menasihati sepupu beliau, anak paman beliau Ibnu Abbas yang masih kecil. Karena di awal hadis Nabi SAW memanggilnya dengan ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, ya. Dan gulam itu adalah ungkapan untuk anak laki-laki sejak lahir hingga sebelum balik, jadi masih belia, ya. Ada yang mengatakan usia sekitar 7 atau 8 tahun, bahkan 6 tahun. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapatkan wasiat dan pesan dari Nabi SAW dalam masalah tauhid, ya. Demikian pula beliau mengutus para sahabatnya untuk berdakwah kepada ahli kitab di negeri Yaman. Didakwahkan pertama kalinya adalah masalah at-tauhid. Ini semua menunjukkan bahwa tauhid memiliki yaitu keutamaan di dalam Islam yang sangat besar. Tapi berikutnya berkata al-mu'allif rahimahullah, inna tauhida yatamatsalu fi syahadati an la ilaha illallah. Dan tauhid ini tergambar di dalam syahadat la ilaha illallah. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memaksa atau mencari tentang lafaz tauhid di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, mungkin tidak kita jumpai melainkan hanya sedikit, ya. Di antaranya hadis yang tadi kita sampaikan, hadis Mu'adz bin Jabal, ya. Itu hadis yang jelas-jelas menggunakan lafaz tauhid. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, dan jadikanlah awal dakwahmu kepada mereka ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Nah, lafaz tauhid jelas di dalam hadis ini. Tetapi di ayat-ayat Al-Quran atau di hadis-hadis yang lainnya mungkin jarang kita jumpai lafaz tauhid, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan mana dakwah di dalam Quran dan Sunnah tentang tauhid, maka kita katakan tauhid ini tergambar dari syahadat la ilaha illallah. Jadi segala macam seruan yang itu mempresentasikan la ilaha illallah, maka ini adalah seruan kepada tauhid, ya, dengan berbagai macam yaitu isinya, dengan berbagai macam yaitu kalimatnya, ya. Syahadat la ilaha illallah untuk beribadah kepada Allah, ini semua adalah gambaran dari tauhid, ya. Jadi tauhid itu tergambar di dalam syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa maknaha, dan maknanya adalah la ma'budah bihaqqin illallah.
Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar illallah kecuali Allah. Wala ibadata, dan tidak ada ibadah illa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beribadah hanya kepada Allah, dan tata cara ibadah hanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya allati yudkhilu bihal kuffar al-islam, dan kalimat inilah yang memasukkan orang-orang kafir ke dalam Islam. Kalau ada orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mereka akan masuk di dalam agama Islam. Li'annaha miftahul jannah, karena la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Wa tudkhilu sahibahal jannata, dan yang memasukkan yaitu pelakunya di dalam surga, artinya yang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Idza lam yanqudha binaqidin, apabila tidak batal dengan pembatalnya, kasyirki au kalimatil kufur, seperti kesyirikan atau kalimat kekufuran. Jadi selama seseorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak batal dengan pembatal-pembatal keislaman, maka dia adalah seorang muslim yang insyaallah masuk ke dalam surga. Laqad arada kufaru Quraisyin, ya, sungguh orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mulka, yaitu kerajaan, menjadi pemimpin di kota Mekah, wal mala, dan harta, waz zawaja, dan wanita, pernikahan. Kalau mau menikahi wanita manapun yang engkau sukai, maka orang-orang Quraisy akan mencarikannya. Kalau ingin harta sebanyak apapun yang diinginkan, maka orang-orang Quraisy akan memenuhinya. Dan kalau Nabi Muhammad ingin menjadi penguasa di kota Mekah, maka mereka akan mengangkat beliau menjadi penguasa. Wa ghairaha, dan yang lainnya, min mata'il hayatid dunya, atau min mata'il haya, dari yaitu perhiasan kehidupan, muqabila an yatruka da'watat tauhid, tetapi ini adalah sebagai kompensasi, sebagai syarat agar beliau meninggalkan dakwah tauhid. Ya, jadi Nabi SAW diiming-imingi berbagai macam, yaitu perhiasan dunia oleh orang-orang kafir Quraisy. Syaratnya jangan berdakwah kepada tauhid, tinggalkan dakwah kepada tauhid. Wa muhajamatal asnam, dan meninggalkan menyerang yaitu berhala-berhala, artinya mencela berhala-berhala. Falam yardha minhum dzalik, tetapi beliau tidak ridha dengan yang demikian itu dari mereka. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sejarah atau fakta yang terjadi, yang telah tercatat di dalam sejarah, yang telah dibaca oleh kaum muslimin, yaitu Nabi SAW di dalam kehidupan dakwahnya sempat untuk ditawari berbagai macam, yaitu perhiasan dunia, dengan syarat beliau meninggalkan dakwah tauhid, dan beliau menolaknya. Beliau lebih memilih menerima konsekuensi dari dakwah dengan berbagai macam cacian, makian, hujatan, dan intimidasi daripada beliau mendapatkan keuntungan duniawi dengan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang telah mendengarkan kisah ini mungkin merasa ini adalah hal yang mudah, ini hal yang ringan, karena kita tidak berada di sana, karena kita tidak merasakan bagaimana ujian kehidupan dunia itu menimpa kita. Ya, jangan
berat-berat, jangan masalah yang antara syirik dan tauhid, antara surga dan neraka. Masalah yang sepele saja kadang-kadang kita ini masih tergoda dengan apa? Yaitu dunia. Apabila dunia ditawarkan kepada kita, terkadang kita ini masih berpikir, saya ambil enggak ya? Kan ini cuman yaitu maksiat yang mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bisa nanti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam godaan-godaan syaitan yang lainnya. Maka kalau kita berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah merasa percaya diri kita akan berada di pihak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kita ada di pihak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib yang masih merasa eman dan sayang dengan dunia yang kita miliki. Ada konsekuensinya, kita akan dicela, dicaci, dan kita akan diintimidasi. Ya, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak ini semua karena sebagai pelajaran penting tentang yaitu dakwah tauhid. Maka siapa yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia akan mendapati berbagai macam ujian. Taib, kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah, balistamarra fi da'watihi, bahkan beliau tetap di dalam dakwahnya. Yatahammalul adza ma'a sahabatihi, beliau tetap menanggung gangguan bersama para sahabatnya. Ila anintasarat da'watut tauhid, sampai ditolongnya dakwah tauhid ini ba'da 13 amah, setelah 13 tahun lamanya. Ya, bahkan lebih dari itu. Karena apa? Setelah 13 tahun gangguan itu masih ada. Meskipun Nabi SAW sudah hijrah ke kota Madinah, berbagai macam ancaman itu masih ada. Ya. Wa futihat Makkah ba'da dzalik, dan Mekah dikuasai kembali oleh kaum muslimin setelah itu. Lebih tepatnya setelah 8 tahun beliau hijrah. Jadi 13 ditambah 8 ya baru tepat ini ya. Jadi beliau berdakwah dengan berbagai macam gangguan dan rintangan dan mengalami berbagai macam peperangan. Setelah 21 tahun baru beliau menuai hasilnya. Ya. Jadi baru beliau menuai hasilnya. Waktu yang cukup lama. Ya. Wa qusiratil asnam, dan setelah itu berhala-berhala itu dihancurkan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dalam surat Al-Isra ayat ke-81. Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu benar-benar apa? Hancur. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hal ini menunjukkan sekali lagi tentang gambaran dari dakwah tauhid yang sangat penting di dalam Islam, sampai tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Kalau beliau mau, beliau bisa mendapatkan kerajaan, kekuasaan, harta dan wanita, tetapi beliau lebih memilih yaitu apa? Mendakwahkan tauhid. Ya. Taib. Kemudian at-tauhidu wazifatul muslim. Tauhid ini adalah tugas seorang muslim fil hayati, di dalam kehidupannya. Fayabda'u hayatahu bit tauhid, ia memulai kehidupannya dengan tauhid. Wa yuwaddi'uha bit tauhid, dan akan meninggalkan kehidupannya pula dengan tauhid. Wa wazifatuhu fil hayati iqamatut tauhid wa da'watu ila tauhid, dan tugas seorang muslim di kehidupan dunianya adalah menegakkan tauhid dan berdakwah kepada tauhid. Lianna tauhida yuhidul mu'minin, karena tauhid ini yuwahhidul mu'minin, menyatukan orang-orang yang beriman. Wa yajma'uhum ala kalimatit tauhid, ya, tauhid ini mempersatukan orang-orang yang beriman dan mengumpulkan mereka di atas satu kalimat.
Fa nas'alullaha an yaj'ala kalimat tauhid akhir kalamina minad dunya. Maka kita memohon kepada Allah agar kalimat tauhid ini menjadi akhir ucapan kita tatkala meninggalkan dunia ini, ya. Wa yajma'ul muslimina ala kalimat tauhid, dan juga semoga Allah mengumpulkan kaum muslimin di atas kalimat tauhid. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan di bab yang ke-10 ini adalah murajaah, pengingat tentang pentingnya tauhid, ya. Jadi secara umum tauhid ini memiliki yaitu urgensi yang luar biasa. Dan di akhir pembahasan al-mu'allif rahimahullah menekankan tauhid ini adalah awal dari kehidupan kita dan semoga juga menjadi akhir dari kehidupan kita. Ya, seorang menjadi seorang mukallaf yang dibebani syariat apabila dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diusaha balik dan dia beragama Islam, maka segala amal perbuatannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan yaitu siksa. Ya, bagi orang yang bertauhid. Demikian pula di akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Maka tauhid adalah awal dari kehidupan seorang muslim dan juga akhir dari kehidupan seorang muslim. Baik, pembahasan berikutnya adalah min fadli tauhid. Di antara keutamaan tauhid. Qala Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Surat Al-An'am ayat ke-82. An Abdullah bin Mas'udin qala, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika 'alal muslimin, ayat ini menjadi berat bagi kaum muslimin. Wa qalu, maka mereka para sahabat bertanya, aina la yadhlimu nafsah, ayyuna la yadhlimu nafsah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Ya, karena mereka faham ayat ini berbicara tentang orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Sehingga mereka memahami kalau masih ada kezaliman di dalam diri sendiri, maka berarti tidak masuk keutamaan ayat ini, tidak mendapatkan keamanan dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Maka mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kita yang tidak zalim terhadap diri sendiri ya Rasulullah? Maknanya siapa di antara kita yang bisa meraih keutamaan ayat ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa dzalik, bukan kezaliman seperti itu yang dimaksud. Innama huwa syirk, kezaliman yang dimaksud itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u qawla Luqman li ibnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tayyib. Jadi ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah membahas tentang kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan,
mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Berarti bisa kita pahami di antara faidah atau keutamaan dari tauhid adalah mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Para ulama kita menjelaskan, ya, keamanan yang dimaksud itu adalah keamanan di dunia, dan petunjuk yang didapatkan adalah petunjuk di akhirat. Jadi hidupnya di dunia merasa aman, demikian pula di akhirat akan mendapatkan petunjuk. Fahadil ayah, maka ayat ini tubasyirul mu'mininal muwahhidin, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertauhid, alladzina lam yulbisu imanahum bisyirk, yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Ya, fabta'adu anhu, maka mereka pun menjauhinya. Anna lahumul amnu at-tamu min adzabillah. Ada yang mengatakan makna dari aman di sini yaitu mereka mendapatkan keamanan yang sempurna dari azab Allah fil akhirah. Wa ulaika humul muhtaduna fid dunya, dan mereka mendapatkan yaitu petunjuk di dunia. Jadi ada yang mentafsirkan berkebalikan dengan ini, ya, mendapatkan keamanan di dunia dan mendapatkan petunjuk di akhirat. Sedangkan yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini mendapatkan yaitu petunjuk di dunia dan mendapatkan keamanan di akhirat. Coba kita sedikit cek. Surat Al-An'am ayat ke-82 ya. Baik, adapun Imam Ibnu Katsir juga mentafsirkan hal yang serupa, yaitu keamanan di akhirat dan petunjuk di dunia. Allah alam, saya agak lupa dapat dari mana penjelasan yang terbalik tadi, ya, mendapatkan keamanan di dunia dan mendapatkan petunjuk di akhirat. Nah, adapun Imam Ibnu Katsir mengatakan ai haula'i alladziina akhlasul ibadata lillahi wahdahu la syarikalah wa lam yusyriku bihi syai'an, yaitu mereka orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Humul aminuna yaumal qiyamah, mereka mendapatkan keamanan di hari kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat, ya. Adapun al-mu'allif di sini yang menjelaskan wa ulaika humul muhtaduna fid dunya anna lahumul amnatam min adzabillahi fil akhirah, mereka mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksa Allah di akhirat. Wa ulaika humul muhtaduna fid dunya, dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia. Kalau Imam Ibnu Katsir tadi, mereka mendapatkan keamanan dari siksa Allah di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Taib, kesimpulannya orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada yaitu 70 atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha la ilaha illallah. Maka yang paling utama dalam sebagian riwayat fa'alaha, yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis ini maka berarti di antara keutamaan tauhid adalah cabang iman yang paling utama, yang paling tinggi. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya, at-tauhidu yusabbibus sa'adah wa yukaffiru dzunub. Di antara keutamaan tauhid pula, tauhid merupakan sebab kebahagiaan dan sebab dihapuskannya dosa. Jaa fi kitab Dalilil Muslim fil I'tiqadi wat Tadhhir li fadilati Syekh Abdullah Khayyat ma yali. Terdapat di dalam kitab Dalilul Muslim fil I'tiqadi wat Tadhhir yang disusun oleh Syekh Abdullah Khayyat rahimahullah ma yali sebagai berikut ini. Al-mar'u bihukmi basyariyatihi, seseorang manusia dengan kemanusiaannya, wa adami ismatihi, dan dengan ketidakmaksumannya, qad tanzaliqu qadamuh, maka sungguh akan memungkinkan tergelincir kakinya, langkahnya tergelincir. Wa yaqa'u fi ma'siyatillah, dan terjatuh pada maksiat kepada Allah. Fa idza kana min ahli tauhidil khalis min syawa'ibis syirk, apabila dia termasuk di antara ahli tauhid yang murni dari kotoran-kotoran kesyirikan, fa inna tauhidahu lillah, maka sesungguhnya tauhidnya kepada Allah, wa ikhlasahu fi qawli la ilaha illallah, dan keikhlasannya di dalam ucapan la ilaha illallah, yakunu akbara amilin fi sa'adatihi, akan menjadi pendorong terbesar di dalam kebahagiaannya, wa takfiri dunubihi, dan menjadi sebab terbesar dihapuskan dosa-dosanya, wa mahwi sayyiatihi, dan dihilangkan keburukan-keburukannya. Kama jaa fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, barang siapa bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Isa, siapa yang dimaksud? Nabi Isa bin Maryam, hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan Nabi Isa adalah ruh yang diciptakan Allah, ya, wal jannatu haq, bersaksi bahwa surga itu benar, wan naru haq, dan neraka itu benar, adkhalahul jannata, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, atas amal apapun yang diperbuatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sering kita jumpai, ya, dalam beberapa yaitu kajian kita yang sebelumnya. Hadis ini juga ada di dalam Kitabut Tauhid, ya, dan juga ada dalam penjelasan 2 kalimat syahadat. Kajian yang sudah kita jalani sejauh ini, hadis ini
telah dijelaskan secara panjang lebar. Yang kesimpulannya, hadis ini dibawakan oleh para ulama kita tentang keutamaan tauhid. Apa itu? Masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka selama memenuhi persyaratan. Dan di antara persyaratannya di sini adalah bersaksi la ilaha illallah, tidak menyekutukannya, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Artinya Allah mengucapkan kun, ya, kepada ibunda Maryam, maka terciptalah Nabi Isa alaihissalam di dalam janin atau di dalam perut ibunda Maryam. Demikian pula Allah meniupkan roh yang Allah ciptakan, ya. Jibril diperintahkan untuk meniupkan roh yang Allah ciptakan, ya, kepada Maryam. Bukan Nabi Isa adalah bagian dari roh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas, ya. Silakan kita murajaah di pelajaran yang terdahulu. Jadi wa ruhun minhu, yaitu roh yang Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan roh, lalu roh ini ditiupkan oleh malaikat di dalam perut dari ibunda Maryam. Jadi Nabi Isa sama sekali bukan bagian dari Allah, bukan unsur dari Allah, dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan Allah, kecuali hanya ciptaan Allah, ya, sama seperti manusia yang lain. Maka dari itu, ketika orang-orang Nasara menjadikan Nabi Isa istimewa dengan yaitu lahir tanpa seorang ayah, mengapa mereka tidak menjadikan Nabi Adam lebih istimewa? Karena Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu, ya. Mengapa mereka menuhankan Nabi Isa tidak Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di antara yaitu keutamaan tauhid, masuk di dalam surga ala makana minal amal, atas amal apapun yang diperbuatnya. Nah, ini yang menjadi poin utama. Amal apapun yang diperbuat, yang dimaksudkan di sini adalah sekalipun orang itu jatuh pada dosa, selama dosa itu tidak membatalkan keimanan, selama dosa itu tidak membatalkan tauhid, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Taib dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah di sini, atau masih melanjutkan nukilan dari Syekh Abdullah Khayyat rahimahullah. Ai inna jumlata hadhihi syahadat, sesungguhnya di antara yaitu makna global dari syahadat ini, allati yashhaduhal muslimu bihadhil usul, yang dipersaksikan oleh seorang muslim dengan prinsip-prinsip ini, tastaujibu dukhulahu al-jannata daran na'im. Ini mengharuskan seorang muslim tersebut masuk ke dalam surga, negeri kenikmatan. Wa in kana fi ba'di a'malihi, meskipun di sebagian amalannya ma'akhidun wa taqsiratun, terdapat yaitu dosa dan kekurangan-kekurangan, ya, sebagaimana dijelaskan di awal tadi, bahwasanya yang namanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala bekali dengan akal dan hawa nafsu dan tidak terjaga dari dosa, maka pasti akan tergelincir. Yang namanya manusia pasti pernah tergelincir di dalam dosa. Namun kalau dia seorang muslim bertauhid dan keimanannya tidak batal, maka dosa-dosa yang ia lakukan ini akan bisa dihapuskan dengan tauhidnya, dengan sebab tauhidnya. Nah, ini yang menjadi keutamaan dari tauhid, ya, dengan dalil hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan, ala makana minal amal, atas amal apapun yang diperbuatnya. Naam, kama jaa fil hadisil qudsi, ditambah lagi datang dari hadis qudsi, qala Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman, ya bana Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya, sesungguhnya apabila engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi berupa kesalahan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau menjumpaiku di akhirat dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu pula berupa ampunan. Hasanun rawahu Tirmidzi wal Wathiya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang manusia membawa dosa sepenuh bumi, tapi dosa itu bukan dosa syirik, maka Allah akan menyambutnya dengan sepenuh bumi pula berupa ampunan. Bagaimana tidak menjadikan tauhid adalah hal yang sangat istimewa di dalam Islam. Meskipun ini bukan berarti menjadi pembenaran terhadap dosa. Tidak apa-apa berdosa, yang penting tauhid. Nah, ya, perhatikan, mengatakan tidak apa-apa berdosa, tidak mengapa dosa, maka hati-hati, ini bisa menjerumuskan seseorang kepada penghalalan dosa. Dan kalau sudah menghalalkan dosa yang jelas-jelas dilarang di dalam agama berdasarkan Al-Quran maupun hadis, maka ini termasuk pembatal keislaman. Ya, jadi tidak mudah mengatakan nggak apa-apa dosa, yang penting tauhid. Mengatakan tidak mengapa dosa ini bisa dipahami menghalalkan dosa. Dan kalau menghalalkan dosa, maka ini bukan perkara yang sepele, ya, tapi ini perkara prinsip. Sesuatu yang haram dikatakan tidak mengapa, ini adalah perkara yang besar, ya. Meskipun tidak kita pungkiri, kalau orang melakukan dosa dan sadar bahwa dia telah berdosa, tetapi dia yaitu masih menuruti hawa nafsunya, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan keutamaan ini. Namun jangan sekali-kali ya melegalkan, meremehkan, atau bahkan membenarkan dosa dengan dalih yang penting tauhidnya, ya. Justru tauhid itu sebenarnya bisa menjadi sebab utama seseorang meninggalkan dosa. Semakin imannya benar, maka ia akan semakin menjauhi dosa. Nah, maka ini adalah perumpamaan begitu Allah Subhanahu wa taala memiliki kemurahan terhadap ahli tauhid, agar kita yang bertauhid kepada Allah, kalaupun terjatuh pada dosa, dengan tetap meyakini ini dosa, kesalahan, tapi kita telah terbelenggu oleh syaitan dan hawa nafsu, maka ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Nah, kemudian saya menjelaskan di sini al-makna, maknanya, lau ataitani bima yuqaribu mil'al ardi dzunuban, seandainya engkau datang kepadaku, yaitu kepada Allah, dengan membawa yaitu sepenuh bumi atau mendekati sepenuh bumi berupa dosa wa ma'asiyah dan maksiat, ghaira annaka mitta ala tauhid, hanya saja engkau mati di atas tauhid, la ghafartu laka dzunubaka, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Ya. Wa jaa fi haditsin akhar, dan datang dalam hadis yang lain, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, yaitu di akhirat, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, yaitu ketika di dunia, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah, mempersekutukannya dengan sesuatu, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nah, maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dunia inilah kita bisa mempersiapkan segalanya. Ya, dan persiapan yang paling mendasar dan paling pokok adalah tauhid. Ya, berbagai macam dinamika kehidupan akan kita temui, tetapi jangan sampai tauhid ini lepas dari diri kita. Jangan sampai tauhid ini tergadaikan dari diri kita sejenak saja. Ya, nggak apa-apa saya meninggalkan tauhid sebentar nanti balik lagi. Tidak semudah itu. Ya, jangan sampai kita menggadaikan iman kita ya gara-gara dunia. Nah, inilah yang akan menjadi sebab yaitu bahagiaan kita di akhirat nanti. Jika kita bisa mati di atas tauhid. Taib. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wa kullu hadhil ahadits yattadihu minha fadlut tauhid. Dan hadis-hadis semua ini semakin memperjelas tentang keutamaan tauhid, wa annahu akbaru amilin, dan bahwasanya tauhid adalah pendorong terbesar, penyebab terbesar laisa adatil abdi, bagi kebahagiaan hamba, wa a'dami wasilatin litakfiri dzunubihi, ya, atau wa a'damu wasilatan litakfiri dzunubihi, dan sarana terbesar untuk dihapuskannya dosa-dosa, wa mahwi khataya, dan dihilangkannya kesalahan-kesalahannya. Intaha. Nah, ini selesai penukilan dari Fadilatul Syekh Abdullah Khayyat rahimahullahu taala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan, pembahasan ini sudah sering kita lewati di dalam kitab tauhid, di dalam kajian kita Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajubati ala kitab tauhid sudah pernah kita lewati. Jadi ini hanya sebagai murajaah saja. Yang penting sekali lagi dengan kajian ini jangan sampai kita menggadaikan tauhid kita. Ini adalah modal terbesar kita. Bahkan tadi disampaikan tauhid itu adalah kunci surga. Kalau kuncinya rusak, kita nggak akan bisa masuk ke dalam surga. Wallahu taala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kitab tauhid ya Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajubati ala kitab tauhid yang sudah kita bahas, pembahasan awal itu masih membahas tentang seputar yaitu tauhid secara umum, teori-teorinya dan lain sebagainya. Nanti pertengahan kita baru membahas masalah yang mungkin cukup sensitif, ya, terlebih masalah kesyirikan, berbagai macam kesyirikan, demikian pula dengan contoh-contohnya baik yang beredar di negeri beliau rahimahullah maupun di dunia Islam secara umum, ya. Jadi pembahasan tentang poin utama dalam masalah tauhid yaitu bagaimana agar kita terhindar dari kesyirikan yang nyata. Insyaallah akan kita jumpai di pembahasan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagaimana biasanya kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.